Slaughterhouse bercerita tentang Emily yang bercita-cita untuk bisa menjadi presiden mahasiswi. Dia mengadopsi kungkang yang menggemaskan, mengira itu bisa menjadi maskot baru dan membantunya memenangkan suara. Sampai pada akhirnya terjadilah serangkaian kematian para gadis di kampus tersebut, yang melibatkan hewan pemalas tersebut sebagai tersangka utama dalam kasus pembunuhan ini. Bagaimana keseruan dari film ini? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan seekor kukang, namun seketika kukang tersebut diterkam buaya. Dengan air sungai yang menjadi merah, kita menyangka bahwa tidak mungkin kukang tersebut selamat, namun ternyata kukang tersebut berhasil selamat dari terkaman buaya. Apakah buaya yang akan mati atau kukang tersebut belum ajalnya mati? Lalu pemburu yang melihat seekor kukang pun menembaknya dengan peluru bius. Pemburu itu langsung membawa kukang tersebut untuk dijual. Di sini kita bisa menyaksikan bahwa buaya yang sempat menerkamnya ternyata mati oleh kukang. Apakah kukang tersebut akan menjadi ancaman setelah dibawa oleh pemburu ke kota? Dan film pun dimulai. Film akan berfokus dengan Emily dan temannya yang bernama Olivia. Mereka sedang membicarakan pergantian presiden baru di kampusnya, yang diadakan oleh pemilik kampus. Karena lumayan banyak yang suka dengan Emily, ia pun berniat mencalonkan dirinya, sekiranya dapat menjadi pemimpin bagi mahasiswi di kampus itu. Lalu kita diperlihatkan dengan presiden yang sudah tidak asing lagi bagi mahasiswinya. Ia bernama Brianna. Karena sebentar lagi masa jabatannya habis dan followersnya juga begitu banyak, Brianna tidak takut karena sudah pasti ia terpilih lagi. Scene beralih pada Emily. Di dalam kamar ia sedang melihat medsos berliana, sempat kena mental karena banyak orang yang antusias kepada dirinya. Lalu di ruangan lain Emily menanyakan kepada Nyonya Steve tentang foto-foto yang terpajang di bingkai. Nyonya Steve menjawab bahwa mereka adalah perempuan yang terpilih di rumah mahasiswi ini, dan sekarang mahkota itu diperebutkan kembali oleh calon pemimpin presiden mahasiswi berikutnya. Emily mulai mencari inspirasi agar kampanyenya dihadiri banyak orang dan dapat menyaingi suara berliana. Tanpa sengaja Emily melihat foto orang yang bersama macan. Seketika Emily mengeluarkan kartu nama pemburu hewan liar. Emily langsung menanyakan kepada pemburu itu. Lalu pemburu itu membuka pesan Emily. Emily berkata bahwa ia yang pernah bertemu dirinya di mall. Pemburu yang bernama Joko menjawab, apakah yang pernah ditawarkan kepada Emily tentang hewan langka ia berminat. Emily berkata bahwa ia akan datang ke rumahnya esok pagi. Mendengar hal itu Joko pun merasa senang, lalu ia membuka kandang kukang dan berniat untuk memberinya makan. Belum sempat Joko memberinya makan tiba-tiba. Ternyata kukang yang dikiranya bukan ancaman malah menggigit Joko, sampai Joko yang kesakitan pun membantingkan dirinya sendiri, dan akhirnya Joko pun mati. Kira-kira ada apa dengan kukang tersebut sampai ia menjadi pembunuh? Di pagi harinya Emily pun datang ke rumah Joko. Emily melihat di rumah sangat sepi. Bahkan ia sempat memanggilnya namun tidak satu orang pun menjawab. Karena pintu rumah tidak terkunci, Emily pun masuk dan melihat seekor kukang melirik ke arah dirinya. Emily merasa kukang itu sangat lucu, ia pun langsung membawanya. Ternyata Emily membawanya ke rumah Ibu Teta. Di rumah tersebut tempat berkumpulnya mahasiswi sekaligus pemilihan presiden ketua di rumah itu. Tentu saja Brianna yang menjadi saingan Emily penasaran. Dengan kotak yang dibawa Emily, Brianna pun merebutnya. Dan akhirnya kotak tersebut pun jatuh. Dilihat isi dalam kotak itu adalah seekor kukang. Mereka semua pun merasa senang melihatnya. Lalu Emily memberitahu bahwa ia akan menggunakan kukang ini sebagai acara pemungutan suara, dan menetapkan namanya sebagai Alpha. Mereka semua semakin senang mengetahui Emily tampil beda dari peserta lain. Mendengar hal itu Brianna mengatakan bahwa tidak mungkin seekor kukang menyaingi suaranya. Lalu di dalam kamar Emily memberi Alpha makan. Emily terlihat sangat menyukainya. Setelah memberinya makan Emily pergi untuk mandi. Ternyata Alpha bukan kukang biasa. Selain membunuh ia juga bisa main media sosial. Setelah Alpha melihat foto-foto Emily tiba-tiba ia melihat seorang pemburu yang telah membawanya ke kota. Alpha pun terlihat sangat marah melihatnya. Di malam hari Olivia yang sedang pesta Amer dipaksa temannya melihat Emily yang sedang membawa Alpha. Olivia pun kaget melihat peliharaan temannya itu. Lalu Emily menitipkan Alpha kepada Olivia karena ingin pergi sebentar. Karena Emily tidak kunjung datang, Olivia yang lagi oleng pun membuang Alpha ke pinggir jalan. Tentu saja Alpha yang mempunyai naluri seperti manusia dan jiwa psikopat. Alpha pun berniat balas dendam kepada Olivia. Dan benar saja Alpha pun datang ke kamar Olivia. Ia juga menaruh obat di minumannya. Tidak menyadari bahwa minumannya sudah dikasih obat tidur, Olivia pun meminumnya sampai habis.
Saat itu juga Olivia merasakan efek dari minumannya, sampai ia terjatuh bahkan tidak sanggup untuk bangun, lalu tiba-tiba. Olivia pun tidak bisa berbuat apa-apa saat melihat Alpha. Lalu Alpha yang dendam dengan Olivia langsung menggunakan cakar tajamnya untuk membunuh Olivia. Setelah acara selesai, Emily mencari Olivia dan Alpha. Di tengah hujan turun dan petir yang menyambar, Emily pun memutuskan kembali ke asrama. Emily langsung masuk ke kamar. Emily sangat kebingungan mencari Olivia yang membawa Alpha. Sempat Emily menghubungi namun belum ada jawaban darinya. Emily kaget saat melihat Alpha tepat di hadapannya. Dengan senyuman yang penuh cinta, Emily langsung menggendongnya. Tanpa ia sadari ternyata kuku Alpha masih meneteskan darah. 14 hari menuju pemilu, calon presiden sibuk dengan kampanyenya. Semua pun antusias dengan Brianna, namun seketika pandangan mereka teralihkan karena melihat Alpha peliharaan Emily. Saat itu juga followers Emily melonjak. Alpha pun merasa lelah karena begitu banyak yang menyukai dirinya. Dengan wajah yang tidak merindukan hal ini pun akhirnya, di malam hari setelah mereka semua beristirahat, Alpha mulai membunuh satu persatu dari mereka. Dengan begitu kejamnya teman-teman Emily mati tanpa diketahui. Lalu di pagi harinya Brianna dan temannya bermain bola lempar. Karena wajah teman Brianna kena bola sampai pingsan, Brianna pun membalasnya, namun sayangnya Brianna tersandung hingga jatuh. Alangkah terkejutnya Brianna saat pipi mulusnya kena tai kuda. Seketika Brianna pun teriak jijik. Mereka semua pun tertawa bahkan melemparkan lagi bola ke muka Brianna, dan akhirnya dari kejadian itu followers mereka pun meningkat. Satu hari menjelang pemilihan presiden, Nyonya Steve dan Alpha terlihat sedang menikmati suasana asrama rasa pantai. Lalu tibalah wanita yang bernama Madison. Setelah mereka berbincang sedikit, mereka dikejutkan dengan Alpha yang melakukan atraksi di luar nalar. Membuka tutup botol dengan kukunya yang begitu tajam dan kuat. Tentu saja hal itu membuat mereka kagum. Setelah itu Nyonya Steve pun pergi dan menitipkan Alpha kepada Madison. Menyadari Alpha pengaruh besar untuk suara Emily menyaingi Brianna, Madison pun berniat membuangnya. Emily pun datang dan meminta Alpha dikembalikan. Lalu diam-diam Alpha mengambil handphone Madison dan perebutan hewan pun terjadi. Setelah Emily berhasil merebut Alpha, Alpha langsung membuang handphonenya. Tentu saja rencana Alpha pun berhasil mencelakakan Madison yang mempunyai niat jahat. Emily langsung membawa Madison ke rumah sakit. Emily tidak menyangka bahwa kejadian ini terjadi dan sangat menyesalinya. Lalu tibalah di puncak pemilihan presiden, Ibu Theta mengumumkan pemungutan suara terbanyak. Tepat pukul 12 nanti mereka akan tahu siapa pemenangnya. Emily datang terlambat karena dari rumah sakit. Ia pun terburu-buru masuk asrama yang baru saja ingin dikuncikan pintu oleh Nyonya Steve. Emily langsung masuk ke kamarnya dan langsung menggunakan jubah ritual. Tepat pukul 12 mereka pun mulai pemungutan suara, menggunakan bunga kecil merah dan putih, merah untuk Brianna dan putih untuk Emily. Lalu di dalam kamar Alpha mengambil handphone Emily dan melihatnya. Ternyata Alpha membuka Google Maps. Ia pun terlihat senang saat mengetahui alamat yang ia tuju. Alpha pun ngambil kunci mobil yang ada di meja. Ternyata Alpha bisa menggunakan mobil. Kira-kira belajar di mana hewan lambat ini. Apakah ia juga pernah membuat SIM? Lalu penghitungan suara pun dimulai. Emily dan Brianna sangat berharap ia jadi pemenang. Setelah selesai penghitungan suara, Ibu Theta mengumumkan pemenangnya. Setelah mengumumkan Emilia yang menjadi pemenang, tentu saja Brianna pundung mendengarnya. Dan akhirnya Emily pun menjadi presiden mahasiswi dan berhasil menggantikan Brianna. Dengan kecepatan yang sangat tinggi polisi pun mengejarnya, namun Alpha tidak peduli dan tibalah ia di rumah sakit. Alangkah terkejutnya polisi yang ingin menilangnya, ternyata pengendara tersebut menghilang. Ia pun merasa kebingungan karena tidak seorang yang keluar dari mobil. Setibanya di dalam rumah sakit, Alpha langsung mematikan alat pernapasan Madison, sampai ia pun kesulitan untuk bernapas. Lalu Alpha muncul, tentu saja Madison panik melihat kedatangannya. Alpha yang masih dendam kepada Madison pun berniat membunuhnya. Sebelum membunuh, Alpha sempatkan untuk foto selfie bersama Madison menggunakan handphone Emily. Madison tidak bisa berbuat apa-apa saat Alpha mendekapnya dengan bantal. Beruntung dokter pun datang dan langsung membantunya. Lalu scene beralih kepada Brianna yang terlihat kesal saat dirinya tidak terpilih lagi menjadi presiden. Ia pun masuk ke dalam kamar dan berniat untuk mandi, namun tiba-tiba
Melihat temannya mati mengenaskan, Berliana pun teriak sekencang mungkin. Emily yang mendengar teriakan Brianna langsung mengeceknya. Ternyata Alpha sudah ada di kamar Berliana dan mencekik leher Berliana. Beruntung Emily membantunya. Setelah memukulnya, Alpha pun kabur entah kemana. Lalu Brianna memberitahu bahwa hewan yang ia pelihara ternyata sangat berbahaya. Emily pun tidak menyangka ternyata Alpha membunuh teman-temannya. Dengan penuh hati-hati mereka mencari Alpha di kamar Emily. Alpha mulai menunjukkan jati dirinya. Tentu saja Berliana yang ketakutan pun langsung menguncikan Emily di dalam kamar. Saat itu juga Alpha terbang menyerang Emily. Dengan cepatnya Emily memukulnya hingga terpental dan memecahkan kaca jendela. Dengan cepatnya Alpha menghilang. Merasa ini adalah ancaman, Emily pun mencari pistolnya yang disimpan. Setelah menemukannya, Emily kaget saat melihat temannya sudah mati terbunuh. Karena lampu di asrama padam, Jenny pun sampai menabrak Emilia. Belum sempat menceritakan yang terjadi, tiba-tiba Cruz diterkam Alpha. Melihat kejadian itu mereka berdua pun panik karena kepanikannya sampai Jenny terjatuh, lalu Alpha menarik Jenny dan membunuhnya. Tentu saja Emily menyesal karena ternyata Alpha binatang pembunuh. Dengan kuku yang begitu tajam Alpha pun memanggil Emily. Ternyata Alpha ingin pulangkan handphone Emily yang sempat ia pinjam. Alangkah terkejutnya Emily saat melihat Alpha berfoto selfie dengan Madison di rumah sakit dan menyebarkan foto itu. Melihat binatang peliharaan Emily yang berfoto selfie dengan Madison, Andre pun heran saat isi tulisannya mengatakan ia telah membunuh satu persatu dari temanmu. Andre pun berniat menanyakan kepada Emily tentang hal ini. Lalu setelah Andre sampai di asrama, Emily yang panik langsung memukulnya. Namun Andre menenangkan Emily, dan bukan cuma Andre, ninja assassin pun datang untuk membantu Emily membunuh Alpha. Bermodalkan senjata ala kadarnya mereka pun mulai mencarinya. Berliana juga membantunya dengan parfum yang ia bawa, berharap ia dapat menyemprotkannya ke mata Alpha. Tiba-tiba Alpha menyerang Andre dan ingin membunuhnya. Dengan parfum yang ia bawa, Brianna pun menyemprotkan ke matanya Alpha. Ninja assassin langsung memukulnya sampai Alpha terpental. Dengan katana yang dipegang ia pun menusuknya, namun Alpha tentu lebih cepat darinya. Hingga kuku Alpha tertancap tepat di lambung ninja assassin itu, akhirnya ia pun mati. Ternyata Madison berhasil selamat dari Alpha yang ingin membunuhnya. Ia pun berniat balas dendam kepada Alpha. Alangkah terkejutnya Emily dan yang lain saat melihat Madison masih hidup. Saat itu juga Emily ingin membunuhnya. Dengan cepatnya Alpha kabur. Emily pun langsung pergi membantu teman-temannya yang terluka. Ternyata Alpha menyandra Berliana. Dengan raut wajah yang ketakutan, beruntung Alpha hanya melemparkannya dan ia pun langsung mencekik Emily. Menggunakan pistol yang ia bawa, Emily pun menembak Alpha. Namun Alpha menangkisnya hingga pistol itu terjatuh. Lalu Emily menusuk kepala Alpha dengan mahkota yang ia pakai dan akhirnya Emily pun berhasil melepaskan dari cekikan Alpha. Setelah itu Emily menodongkan pistol ke arahnya. Namun Alpha menunjuk ke arah foto hutan. Seketika Emily pun sadar bahwa ia hanya ingin pulang ke habitatnya, lalu film pun selesai. Makna yang dapat diambil dari kisah ini adalah, pahamilah bahwa hewan liar tetaplah liar, jadi aman bukan berarti baik-baik saja. Terima kasih.